Ya Tuhan, kami bersyukur dan kami bersuka cita bersama dengan segenap keluarga kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami memahami maksud dari firman-Mu melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah firman-Mu boleh menguatkan kami untuk melanjutkan karya hidup kami di dunia ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sedia untuk mendengar. Amin. Mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-7 ayat 7 hingga ayat yang ke-13 yang menyatakan, adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli sihir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengar mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaan menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan
membosankan. Hampir semua dari kita tidak suka. Dan ketika saat ini kita semua dihimbau oleh pemerintah untuk bekerja dari rumah sambil menunggu situasi sampai kondusif, pasti ada rasa bosan yang kita rasakan. Apalagi untuk orang-orang yang terbiasa bekerja di lapangan, pasti akan merasa bosan ketika bekerja di rumah. Namun pertanyaannya, apakah kita saat ini merasa bosan menunggu jawaban Tuhan atas situasi dan kondisi, terutama dalam menghadapi pandemik ini? Rasa bosan dan putus asa nampaknya wajar ketika kita mengalami sebuah tekanan. Sama halnya dengan situasi dan kondisi yang dialami oleh bangsa Israel dalam teks bacaan kita pada hari ini. Teks Alkitab yang kita telah baca bersama dilatar belakangi oleh peristiwa bangsa Israel yang mengalami perbudakan di tanah Mesir. Dan pada waktu itu, penduduk bangsa Israel mengalami lonjakan yang cukup pesat, sehingga membuat Raja Mesir mengambil tindakan yang tidak bijaksana. Mereka tidak menganggap bangsa Israel sebagai rekan di dalam kehidupan mereka, namun lebih sebagai ancaman bagi kelangsungan hidup mereka pada saat itu. Bangsa Israel sangat menderita karena mereka mengalami banyak tekanan. Sehingga teks Alkitab yang menceritakan tentang Musa dan Harun, untuk kedua kalinya mereka menghadap Firaun sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, tujuan kedatangan Musa dan Harun adalah untuk meminta kepada Firaun agar ia mau membiarkan bangsa Israel pergi meninggalkan tanah Mesir. Dan pada pertemuan tersebut Musa dan Harun tidak datang dengan tangan kosong. Selain Tuhan meneguhkan pemutusan dan panggilan Musa, Tuhan juga membekali Musa dengan tongkat yang dapat berubah menjadi ular. Tongkat ini menjadi alat mujizat untuk memperlihatkan betapa kuasa Tuhan nyata dan ajaib. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, penugasan Musa oleh Tuhan untuk menghadap Firaun dilakukan saat Musa berumur 80 tahun dan Harun berumur 83 tahun. Usia PKLU. Dan usia ini memang tidaklah mudah. Namun, usia ini merupakan usia yang dianggap matang dan siap, khususnya dalam melayani dan menjalankan kehendak Allah. Dari ayat 7 yang kita telah baca bersama juga mau menunjukkan bahwa penugasan yang diberikan bukanlah tugas yang mudah, karena ia harus menghadapi seorang raja yang pada saat itu berkuasa dan berpengaruh dan memiliki banyak keuntungan dari peristiwa perbudakan ini. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, pada ayat yang ke-8 sampai dengan 10, penyertaan Tuhan semakin ditegaskan ketika Tuhan sendiri yang menyebutkan bahwa akan ada mujizat sekiranya Firaun meminta tanda. Mujizat yang diberikan melalui Musa dan Harun dalam bentuk tongkat menjadi ular. Mujizat berarti peristiwa ajaib yang sukar
dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Tindakan atau peristiwa ini hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Oleh karena itu, dalam kalimat perintah pada teks itu, Tuhan memberikan perintah untuk melakukan dan meyakinkan mereka tentang keberadaannya dan kuasa Tuhan yang ingin ditunjukkan olehnya. Pada ayat yang ke-11 sampai dengan 12, Firaun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir di Mesir untuk menyaingi mujizat yang diperlihatkan oleh Musa dan Harun. Di dalam peristiwa ini diperlihatkan seperti terjadi adu kekuatan antara mujizat Tuhan yang sudah ditunjukkan melalui Musa dan Harun dan ilah-ilah Mesir. Hal ini mau memperlihatkan kepada kita semua bahwa kuasa Tuhan tidak ada yang mampu menandingi karena Allah tetap mendominasi kekuatannya terhadap ilah-ilah apapun. Namun Firaun tetap berkeras hati menolak permohonan dari Musa dan Harun. Dan peristiwa ini mau menunjukkan negosiasi dan cara Allah menunjukkan kehendaknya. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, melalui peristiwa ini mau memberikan pesan kepada kita semua bahwa rancangan Tuhan untuk membebaskan umatnya dari perbudakan dilakukan dengan cara yang ajaib. Musa dan Harun yang secara fisik dan usia terbatas, namun kuasa Tuhan mampu melampaui keterbatasan manusia. Cara Tuhan memang sukar dipahami oleh kemampuan akal manusia. Namun, tanpa disadari, apa yang sedang dikerjakan oleh Tuhan untuk kita, umatnya, akan mengundang rasa takjub dan menambahkan rasa kekaguman kita kepada Allah. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, ketika kita semua berbicara tentang mujizat, percayakah Bapak, Ibu, dan jemaat bahwa Tuhan mampu menolong kita dengan caranya yang ajaib, terutama dalam menghadapi pandemik wabah COVID-19 ini, bahkan keresahan ekonomi masyarakat saat ini. Lewat firman Tuhan saat ini mau mengajarkan kita bahwa di tengah situasi yang tidak menentu ini, kita harus senantiasa berharap pada kuasa dan keajaiban Tuhan. Berharap dan beriman sambil melakukan segenap apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kehendak Tuhan untuk membebaskan bangsanya menjadi sebuah penegasan kepada kita semua bahwa Ia adalah Allah yang peduli dan berkarya sepenuh hati dalam menolong umatnya yang Ia kasihi. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, sebagai manusia, pasti saat ini kita mengalami kekhawatiran. Hal ini umum kita rasakan apalagi dengan situasi dan kondisi yang kita alami saat ini. Jangan sampai rasa khawatir ini menghalangi kepercayaan kita kepada Tuhan, menghalangi kepercayaan bahwa Tuhan akan bekerja dengan keajaiban-keajaiban yang telah disiapkan bagi kita umatnya. Mengenai mujizat, bukan hanya sekedar tentang kesembuhan atau kesehatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun pahamilah mujizat Tuhan bekerja setiap hari lewat kasih dari orang-orang yang ada di sekitar kita, lewat kemurahan Tuhan yang kita rasakan setiap waktu, dan kebaikan-kebaikannya yang selalu menaungi kehidupan kita. Untuk itu, hal-hal yang merupakan bagian dari cara Tuhan
menunjukkan keajaibannya yang telah disiapkan bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, situasi dan kondisi yang saat ini kita hadapi merupakan realitas kehidupan orang beriman. Orang beriman berarti bersedia untuk bergumul dengan segala kesulitan, dengan segala persoalan, bahkan hambatan yang saat ini kita hadapi bersama. Apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini, baik di dalam pekerjaan, di dalam usaha kita, di dalam kesehatan kita, maupun di dalam kehidupan keluarga kita, jangan biarkan itu berlalu begitu saja. Melainkan, jadikanlah pergumulan yang kita hadapi saat ini untuk mengubah iman kita menjadi lebih dewasa, dan senantiasa iman kita berharap kepada Tuhan, Sang Pengasih, dalam hidup kita. Amin.